Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya M. Romzi dengan NPM 2578-2015 dari kelas TRI 2A. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan video hands-on lab 10, lab session 10. Nah, di mana mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan. Dari latihan 1 sampai 3 dengan menunjukkan shortcut yang diambil langsung dari git tag, gunakan perintah git fetch remote nama tag. Namun di sini saya menggunakan ada revisi atau modifikasi, yaitu menggunakan git checkout. Latihan 1 sampai latihan 3 seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama. Jadi di sini ada gateway yang berperan sebagai server, sedangkan di sini ada node yang berperan sebagai klien. Nah, selanjutnya di pertama ini ada import socket, di mana import socket ini merupakan library yang diimpor. Selanjutnya juga digunakan untuk komunikasi antara server dan klien. Selanjutnya di sini ada server socket socket AF underscore inet socket stream, di mana kode ini berfungsi untuk membuat server yang menggunakan alamat IPv4 dan protokol TCP. Selanjutnya ada server socket bin 127.0.0.1,12345, di mana ini merupakan server yang dihubungkan ke localhost dengan menggunakan atau sedang berjalan di localhost dengan port 12345. Selanjutnya di sini ada server socket listen. Listen itu adalah menunggu atau mendengar, harusnya mendengar, tapi di sini menunggu. Terus di sini ada angka 1, di mana angka 1 ini merupakan server hanya melayani satu koneksi pada satu waktu. Nah, selanjutnya di sini ada print server gateway aktif di port 12345, di mana server mulai aktif. Selanjutnya di sini ada klien. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada client socket client address server socket patch, di mana ini merupakan klien yang terhubung ke server dan server menerima koneksi dari klien address. Selanjutnya server mengirim pesan ACK ke klien. Selanjutnya server mengirim verifikasi ke klien menggunakan client socket send koneksi Anda terverifikasi encode, di mana fungsi encode di sini digunakan untuk mengubah teks atau string menjadi byte sebelum dikirim. Selanjutnya di sini ada client socket close, di mana klien keluar, dan di sini ada server socket close, di mana servernya itu keluar. Oke, selanjutnya di node.py ini ada import socket, di mana ini mengimpor library juga. Di sini juga ada client socket AF inet socket stream. Di sini juga masih sama seperti tadi. Masih sama TCP juga. Nah, di sini ada print menghubungi gateway di 127.0.0.1,12345. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada client socket connect 127.0.0.1,12345, di mana kode ini merupakan klien yang berhasil
terhubung atau terkonek ke server. Selanjutnya di sini ada print berhasil terhubung. Selanjutnya ada respon client socket titik crack 1024 decode. Jika tadi tuh berhasil terhubung si klien ke server, setelah itu klien menerima pesan dari server menggunakan kode ini. Selanjutnya di sini ada recov 1024 digunakan untuk menerima data dari server. Sedangkan decode-nya sendiri sama seperti tadi, yaitu mengubah data byte menjadi teks atau string yang bisa dibaca. Selanjutnya di sini ada print respon gateway berkata respon, atau bisa dibilang gateway-nya merespon. Selanjutnya di sini ada client socket close, atau kliennya menutup atau meng-close. Oke, lanjut ke latihan 2. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk di latihan nomor 2, di mana di sini juga masih pastinya ada import socket, di mana import socket sendiri merupakan library yang diimpor. Oh iya, selanjutnya ini masih ada server socket socket.af underscore init socket sock stream juga masih ada. Selanjutnya ada server socket bin 127.0.0.1 juga masih berjalan di localhost. Sama seperti tadi. Selanjutnya di sini ada server socket listen, di mana listen ini menunggu atau mendengar. Sama seperti tadi, di sini juga di latihan 2 ini dia masih nunggu satu klien untuk terhubung atau menerima satu klien pokoknya. Selanjutnya ada server gateway aktif di port 12345, di mana ini merupakan tandanya server telah aktif. Selanjutnya tetap ada client address server underscore socket titik arcpage. Setelah klien berhasil terhubung ke server, setelah klien berhasil terhubung di sini client address, server menerima koneksi menggunakan ini. Kemudian di sini ada print koneksi diterima dari client address, di mana gateway menerima koneksi dari client address. Selanjutnya di sini ada while true, di mana while true ini merupakan perulangan. Perulangan ini untuk membuat server terus menerima data dari client sampai koneksi ditutup. Selanjutnya data yang dikirim klien diterima menggunakan ini, data client socket recov 1024, di mana recov 1024 ini merupakan server menerima 1024 byte data saja. Selanjutnya di sini ada if not data break, di mana jika tidak ada data yang diterima lagi, maka koneksi akan menghentikan atau dihentikan. Selanjutnya di sini ada data yang masih berbentuk byte diubah menjadi teks menggunakan data decode. Kemudian data decode seperti di sini, contohnya retrieved data mentah data, print decode pesan decoded. Setelah itu server melakukan parsing data. Nah, di sini ada sensor ID values decode split.
Kode ini untuk memisahkan ID sensor, suhu, ID sensor dengan nilai yang dikirim. Setelah itu ya ini juga untuk ini untuk memisahkan ID, suhu dan kelembapannya juga. Kalau ini tuh di bagian sini tuh untuk menghapus tanda kurung siku lalu memisahkan nilai suhu dan kelembapan. Kalau di bagian ini suhu kelembapan, nah ini seperti inilah ya, pokoknya kurang lebihnya di try. Selanjutnya ada print parsing node ID sensor ID, nilai suhu Celsius, nilai kelembapan. Nah selanjutnya di sini ada egg page juga ya, print format data salah, ketiga ini. Selanjutnya di sini masih tetap ada client, socket close, server socket close. Lanjut ke node PY. Mohon maaf ini saya mati. Mohon izin untuk menghidupkannya kembali. Nah, di sini juga masih di latihan 2 masih ada import socket di mana ini mengimport library. Di sini juga masih ada client socket, socket.af underscore init, socket.sock stream. Masih ada ya. Selanjutnya print menghubungi gateway di 127.0.0.1.12345. Selanjutnya masih ada client socket connect 127.0.0.1.1.12345. Di sini juga masih sama seperti tadi ya, menghubungkan diri ke server dengan port 12345 juga. Jika berhasil, print akan menghasilkan berhasil terhubung atau terkoneksi. Selanjutnya di sini ada while true pengulangan. Artinya user dapat mengirim data telemetri berkali-kali tanpa perlu menjalankan ulang program. Data telemetri dimasukkan melalui ini. Telemetri input, kita memasukkan data telemetri, memasukkan format ID misalnya SN strip 001, misalnya suhunya 30,026 35 kelembapannya, seperti itu. Ini jika user mengetik keluar, itu usernya harus mengetik exit, maka program akan berhenti atau break. Jika bukan exit, data akan diubah menjadi byte menggunakan telemetry encode, di mana kemudian dikirim ke server menggunakan client socket send telemetry encode. Di sini ada print sending mengirim data byte telemetry encode. Di sini ada merupakan klien yang soket yang menutup atau keluar. Selanjutnya kita ke latihan yang nomor 3. Ini kita ini 3. Nah, di sini masih tetap ada import socket, di mana import socket ini untuk mengimpor library. Pokoknya di latihan ketiga ini server sudah dikembangkan menjadi multi-thread sehingga server dapat melayani lebih dari satu klien
secara bersamaan tanpa harus menunggu klien yang sebelumnya selesai. Selanjutnya, di sini ada yang baru yaitu import threading digunakan untuk membuat beberapa thread agar server dapat menangani banyak klien secara bersamaan. Masih sama seperti di sini, kemudian server membuat soket TCP dan melakukan bin ke localhost ini melakukan bin ke localhost 12345 portnya. Ini ya. Ini buat TCP-nya ini untuk berjalan ke localhost atau melakukan bin ke localhost. Nah, di sini ada server socket listen 5 di mana listen ini masih sama untuk mendengar atau lebih tepatnya untuk menunggu. Nah, di sini ada angka 5, artinya server dapat menerima lebih banyak koneksi klien karena antrian koneksi ditingkatkan menjadi 5. Selanjutnya ada print server gateway multi-rate aktif di port 12345 di mana ini merupakan servernya sudah aktif di port 12345. Nah, setelah itu di sini ada variable thread count 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah thread atau klien yang terhubung. Selanjutnya di sini ada function dev handle client underscore socket, client address, di mana function ini digunakan untuk menangani setiap klien yang terhubung. Selanjutnya di dalam fungsinya tersebut ada printf thread name klien terhubung, atau di sini ada thread name threading current thread name. Kode ini digunakan untuk mengambil nama thread yang sedang berjalan, misalnya thread 1, thread 2 dan seterusnya. Selanjutnya kemudian server menampilkan klien yang berhasil terhubung. Di sini ada print thread name klien terhubung dari client address. Di sini juga masih ada while true perulangan, masih sama seperti tadi. Server juga masih menerima byte ini recall 1024 byte. Selanjutnya juga masih ada while true perulangannya yang pasti ya. Jika di sini jika tidak ada data yang diterima lagi, maka if not data, koneksi akan dihentikan. Kemudian masih tetap sama, di sini ada decode data decode strip. Nah, di mana ketika data yang masih berbentuk bit diubah menjadi string menggunakan ini. Selanjutnya di sini ada strip, di mana strip ini merupakan atau fungsinya itu digunakan untuk menghapus spasi atau karakter kosong di awal dan di akhir. Setelah itu server melakukan parsing data. Di sini ada retrieved data mentah, data decoded, pesan decoded. Nah, di sini ada kodenya juga, ada parsing datanya. Terus ini ya teman-teman tadi ya. Selanjutnya tanda kurung siku juga dihapus menggunakan ini yang replace ini untuk ini. Pokoknya untuk memisahkan lah ya. Selanjutnya di sini ada suhu kelembapan value split masih sama untuk memisahkan ID. Pokoknya seperti itulah. Setelah itu ini server juga menampilkan hasil parsing data berupa ID sensor suhu seperti tadi, kelembapan, suhu, ID, suhu, dan kelembapan. Suhu strip, kelembapan strip. Print, thread name, node ID, sensor ID, nilai suhu, nilai kelembapan. Di mana di sini ada egg page,
print treat name format data salah atau break. Ketika format tidak sesuai, maka program akan masuk ke sini ya, egg patch connection error, di mana di sini akan print name, treat name, koneksi, dan pokoknya ketika menampilkan format data salah atau agar tidak programnya tidak berhenti secara tiba-tiba. Ketika klien keluar, server menampilkan print treat name, koneksi ditutup. Pokoknya pas di egg patch tadi ya, klien koneksi ditutup, klien socket ini tadi pokoknya koneksinya ditutup jika klien keluar. Kemudian di sini ada klien socket di mana klien ini keluar. Selanjutnya di sini ada while true, perulangan lagi. Masih tetap sama ketika ada klien yang terhubung, klien socket, klien ini address server socket patch. Server akan membuat thread baru menggunakan ini ya teman-teman, thread reading, thread target, handle client, arguments, client underscore socket, client address, name thread count. Selanjutnya kemudian threadnya dijalankan atau dimulai dengan thread start, dimana start sendiri itu dalam bahasa Indonesianya memulai atau jalan gitu. Artinya setiap klien akan diproses oleh thread yang berbeda sehingga beberapa klien dapat berjalan secara bersamaan. Selanjutnya kita akan node PY. Di sini juga masih tetap sama, import socket, di sini ada perulangan. Di sini juga ada client socket, tetap sama. Ininya TCP menghubungi gateway di 127.0.0.112.345. Client socket connect 127.0.0.1 di mana klien ini connect atau terhubung atau berjalan di localhost di port 12345. Print berhasil terhubung. Di sini ada while true juga, di mana user dapat mengirim data telemetri tanpa perlu menjalankan ulang program. Di sini kita menginput atau memasukkan data telemetri, format ID, suhu, dan kelembapan. Jika tidak ada kegiatan pokoknya inilah ya, seperti tadi exit ketika tidak ada itu maka akan keluar. Jika data tersebut pokoknya ketika tidak si user ini tidak mengexit, data tersebut akan menjadi byte menggunakan telemetry encode, lalu dikirim ke server menggunakan ini ya, client socket send telemetry encode. Alhamdulillah. Di sini ada client socket close, di mana ini keluar ya teman-teman. Pokoknya server ini kliennya keluar atau ini ya. Pokoknya ketika pengguna melakukan exit, maka klien akan keluar dari perulangan dan koneksi ditutup. Tapi ketika tidak exit, data yang tersebut diubah menjadi byte menggunakan telemetry encode. Oke, kita akan mencoba untuk menjalankannya.
Nah, di sini kita akan menjalankan gateway-nya. Gateway.py. Oke, di sini kita akan menjalankan PY kliennya. Nah, di sini berhasil terhubung, di mana kita akan memasukkan. Nah, di sini ada server gateway multi thread aktif di port 12345. Nah, di sini pas di node menghubungi gateway di 127.12345. Nah, di sini thread 1 klien terhubung dari ini, terus saat di node berhasil terhubung. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ID, suhu, dan kelembapannya. SN 001 ininya 25 0 maaf kesalahan, strip 35. Nah, teman-teman, di sini klien mengirim data byte BSN ini strip 001, suhu dan kelembapannya 25.0,35 untuk kelembapannya. Sedangkan di sini sudah ada archived data mentah BSN atau ID-nya 00125.0,35. Di sini 25-nya merupakan suhu, 35-nya merupakan kelembapan. Di sini ada di kode pesan SN strip 00125.0,35. Ini suhu dan kelembapan. Di mana data byte berhasil diubah menjadi string menggunakan parsing data. Di mana parsing data ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu untuk memisahkan ID, nilai suhu, dan nilai kelembapan. Jadinya bisa dipastikan ini berhasil atau datanya juga sudah berubah, dan parsing datanya berhasil karena sudah ada ini sudah terpisah, dan di sini juga ada data mentah dan ada decode pesannya juga. Oke, kita akan sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pokoknya ini sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini klien akan exit. Nah, di mana ketika klien menutup atau mengexit, di sini di servernya atau di gateway akan ada tulisan thread -1 koneksi ditutup dari kliennya. Oke. Selanjutnya kita sudah menjalankan atau juga menjelaskannya dari latihan 1 sampai ke 3. Selanjutnya kita akan melanjutkan yang B, yaitu menunjukkan secara live modifikasi pada sistem di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefix IoT Polinella pagar. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus meraise exception unauthorized protocol, menampilkan kesalahan di terminal, dan secara otomatis memutus koneksi soket. Selanjutnya, jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman data berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem.
Oke, simpan commit dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Oke. Di sini kita akan memodifikasi di mana di sini kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Kelas pasti tadi namanya kelas Authorized protocol unauthorized protocol. Di sini kita akan buat exception ya. Exception. Oke, selanjutnya kita akan membuat atau merise untuk untuk jika semisal data yang masuk tidak memenuhi kriteria dan akan menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Oke, kita akan langsung di sini kita akan buat if not decoded titik replace. Selanjutnya belum replace salah ya, if not decoded start suite start suite. Sini IoT Polinela if not decoded start suite IoT Polinela. Nah, di sini kita akan membuat rise-nya. Unauthorized protocol. Di sini kita akan membuat protokolnya tidak valid ketika terjadi kesalahan atau ada yang salah. Protokol tidak valid. Sudah ada if not decode start suite IoT Polinela rise unauthorized protocol tidak valid. Dimana ketika di sini ada prefixnya, di sini ada IoT Polinela. Ketika tidak menggunakan IoT Polinela, maka dia akan merise unauthorized protocol di mana protokol tidak valid. Selanjutnya kita akan membuat
pilot di decoded replage IoT Polinela tanda pagar tanda petiknya 2. Pilot decode. Oh, ini kita harus berikan spasi. Selanjutnya di mana? Di lab selanjutnya di sini kita decode-nya akan diganti menjadi pilot split. Oke. Selanjutnya di sini di bawah di sini kita akan menambahkan inian baru. Kita akan buat accept unauthorized protocol as Selanjutnya printf sistemnya harus huruf besar semua, teman-teman. Sistem sistem printf sistem Oke. Selanjutnya kita akan buat print lagi. Print f sistem koneksi dari klien ya. Koneksi klien address diputus tanda seru. Selanjutnya klien menutup, klien socket titik close. Break. Oke.
sistem koneksi client address diputus. Nah ya teman-teman, ketika ini tadi sesuai protokol tidak valid dan klien ini diputus dan keluar, lalu berhenti. Selanjutnya kita ke sini. Di bagian sebenarnya di node PY ini hanya kita tambah ya teman-teman, dimana di sini akan menjadi ini formatnya IoT Polinela. Nah, teman-teman, jadi di sini formatnya IoT Polinela, IoT underscore Polinela pagar, selanjutnya ID, suhu, kelembapan, dan pokoknya seperti tadi lah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan sesuatu di mana akan ada kata print di sini ada kata print system print system di sini koneksi klien ditutup, koneksi klien ditutup. Oh iya, di sini saya lupa menambahkan ini. Harusnya ini di apa sih namanya setelah ini ya. Nah, break. Oke, teman-teman, kita sudah selesai. Nah, di sini yang pokoknya intinya yang setelah saya tambahkan yaitu ada kelas unauthorized protocol, exception pass. Selanjutnya ada if not decoded starts with IoT Polinela pagar raise unauthorized protocol tidak valid. Jadi ketika kita menulis IoT Polinela itu tidak akan muncul seperti protokol tidak valid atau langsung keluar atau koneksi klien diputus. Namun ketika kita tidak menggunakan IoT Polinela sebelum ID, maka program akan merise unauthorized protocol, menjadi protokolnya menjadi tidak valid, ada tulisan protokol tidak valid. Selanjutnya di bagian ini print system koneksi klien juga akan langsung diputus. Oke, sebelumnya kita Ctrl S dulu untuk menyimpan. Nah, Ctrl S. Nah, di bagian sini ini kita harus menambahkan baris barunya. Nah, di sini kita tadi sudah menambahkan format IoT Polinela sesuai dengan kriterianya
prefix IoT Polinela. Oke, selanjutnya kita akan mencoba programnya. CMD. CMD lagi. Ini akan di bawah sini. Nah, di sini kita akan cek CMD lagi. Akan berada di atas sini. Oke, sebelumnya kita akan menjalankan gateway-nya atau servernya. Python atau gateway.py. Nah, server get aktif. Di sini py node.py. Di sini juga kita akan mencoba melakukan atau menambahkan masukkan data telemetri, di mana kita akan mengetik IoT Polinela IoT Polinela SN 001. Selanjutnya ini ini ya, misalnya 30,45. Nah, alhamdulillah teman-teman, di sini IoT Polinela, maksudnya format IoT Polinela ID suhu kelembapan. Nah, di sini juga sudah sesuai IoT Polinela SN 001 30,45, di mana mengirim data byte ke sini ke server. Nah, di sini juga ada data mentah IoT Polinela beserta ada format IoT Polinela, ada ID-nya, ada suhu dan kelembapan, juga ada decode, ada pesannya IoT Polinela juga. Oke. Nah, sekarang kita akan menjalankan yang kedua, di mana ketika kita akan melihat ketika kita tidak menggunakan IoT Polinela apa yang akan terjadi. py node.py. Nah, kita akan menjalankannya seperti tadi ya, tapi kita langsung. Nah, kita tidak akan memakai IoT Polinela, dan apa yang terjadi? Oke, di sini 30,45. Oke, kita akan mencoba. Nah, teman-teman, ketika kita mengirim ID suhu dan kelembapan atau data tidak menggunakan IoT Polinela, maka dia akan tetap mengirim data BSN 3045. Namun di bagian gateway atau server, di sini akan muncul thread 2 klien terhubung dari 127.0.0.1 nomor ini. Selanjutnya dia akan menganukan data mentah dan pesannya SN strip 001 suhu dan kelembapan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, ketika ini tidak sesuai atau tidak mengikuti prefix IoT Polinela, maka sistem akan memberikan pesan protokol tidak valid, koneksi 127.0.0.1 61199 diputus, thread 2 koneksi ditutup. Nah, di bawah bisa disimpulkan program kali ini saya mengedit alhamdulillah berhasil, dan kita akan mencoba untuk mengexitnya. Keluar, exit.
Ini sudah selesai ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, yang nomor 2 tadi kan sudah ditutup secara paksa. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan, atau perbuatan atau dalam pengetikan juga atau dalam bicara saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.